Juru taktik tim nasional, Timnas Indonesia, Shin Tae-yong menilai kegagalan Garuda di Piala AFF 2024 tak terlepas dari absennya Ivar Jenner dan Justin Hubner. Sebab andai dua pemain naturalisasi dapat membela Timnas Indonesia, ST percaya timnya takkan gugur di fase grup seperti sekarang ini. Untuk yang belum tahu, skuad Garuda baru saja kalah 0-1 dari Filipina dalam matchday terakhir grup B Piala AFF 2024. Laga itu dimainkan di Stadion Manahan, Solo, Sabtu 21 Desember 2024. Kekalahan itu membuat Timnas Indonesia gagal lolos ke semifinal karena berada di posisi ketiga dengan 4 poin pada klasemen akhir grup B. Sementara itu, Filipina lolos ke semifinal dengan status runner-up usai mengumpulkan 6 poin. Menanggapi hasil itu, Shin Tae-yong menyalahkan dua pemainnya yang gagal membela Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Ia menyayangkan kedua pemain itu tidak bisa memperkuat Timnas Indonesia. Sebab menurut Shin Tae-yong, Hubner dan Ivar bisa menambah kekuatan Timnas Indonesia agar bisa bersaing dalam Piala AFF 2024. Kehadiran kedua pemain itu dirasanya bisa membantu Garuda untuk bersaing hingga ke semifinal. Kalau mereka datang, pasti kita dapat prestasi yang lebih baik dalam Piala AFF 2024, kata Shin Tae-yong usai laga, dikutip Minggu, 22 Desember 2024. Sebelumnya, Hubner mengalami cedera gegar otak ketika Wolverhampton Wanderers U21 pada akhir pekan lalu saat menggasak Aston Villa U21 dengan skor 4-0. Tepatnya pada Sabtu 14 Desember di Liga 2 Inggris 2024 hingga 2025. Saat itu, Hubner bermain sebagai starter dan nyaris tampil 90 menit penuh sebagai bek kiri. Hanya saja, dia tak bisa main sampai akhir karena sempat mengalami benturan keras hingga dapat perawatan cukup lama. Untuk semua yang bertanya kapan saya kembali, saya mungkin akan absen selama 4 minggu. Saya mengalami gegar otak dan perlu banyak istirahat. Saya akan kembali, kata Justin Hubner melalui unggahan Instastory eksklusif pribadinya. Sementara itu, Ivar Jenner tidak dilepas oleh Jong Utrecht. Sebab, Piala AFF 2024 tidak masuk agenda FIFA yang membuat klub berhak menahan pemainnya. Breaking news Timnas Indonesia versus Filipina, polemik penalti goib Donitri tanpa tonton monitor VAR, berikut kronologinya. Laga Timnas Indonesia kontra Filipina berlangsung di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, Sabtu, 21 Desember 2024. Laga Timnas Indonesia kontra Filipina berjalan ketat di babak kedua. Selain mendapatkan kartu merah dari Muhammad Ferrari, Timnas Indonesia harus menerima nasib sial setelah Donitri dianggap handsball. Blocking Donitri dianggap mengenai tangan. Wasit sempat mengecek VAR, namun ia tak mengindahkan untuk menyaksikan monitor VAR. Wasit tak bergeming untuk memberikan penalti. Skor berubah menjadi 0-1 keunggulan Filipina atas Timnas Indonesia. Jalannya pertandingan. Babak pertama. Sejak menit pertama, Timnas Indonesia mampu mengambil jalannya inisiatif laga. Intensitas tinggi dilakukan Timnas Indonesia sejak menit pertama. Apes bagi Filipina, kiper inti mereka, Patrick Deto terkapar cedera. Filipina yang awalnya ditekan perlahan tapi pasti keluar dari tekanan. Namun, pertahanan Timnas Indonesia yang digalang Muhammad Ferrari masih bermain solid. Peluang didapatkan Filipina di menit ke-19 melalui tendangan bebas. Sepakan dari jarak dekat mampu dihentikan oleh Cahya Supriyadi. Timnas Indonesia mendapatkan peluang melalui tendangan bebas Marcelino Ferdinand. Sepakannya masih tepat berada dalam pelukan kiper Filipina. Filipina tebar ancaman melalui sepakan Kemter dari dalam kotak penalti. Beruntung,
Cahya Supriyadi masih berada di posisi yang tepat. Menit ke-34, Marcelino Ferdinand kembali tebar ancaman. Sepakan keras Marcelino Ferdinand yang terkena bek Filipina hampir menjebol gawang The Ascals. Beruntung Filipina, kiper Cameron masih dalam posisi yang pas. Peluang emas didapatkan Marcelino Ferdinand. Sepakan placing Marcelino Ferdinand masih membentur tiang gawang. Di menit ke-42, Muhammad Ferrari diganjar kartu merah oleh wasit. Kartu merah didapatkan Ferrari seusai dianggap menyikut Aguinaldo. Tak selang lama mengusir Ferrari, wasit coba cek VAR. Namun sayang, Ferrari tetap mendapatkan kartu merah dari wasit. Timnas Indonesia pun bermain 10 pemain sejak akhir babak pertama. Peluang emas didapatkan Filipina melalui sundulan Christensen. Beruntung, Cahya Supriyadi mampu menghalau sundulan on target pemain Filipina. Hingga peluit babak pertama dibunyikan, skor tetap tidak berubah. Timnas Indonesia masih bermain imbang 0-0 kontra Filipina di babak pertama. Babak kedua, merespon buntunya lini depan, Shin Tae-yong langsung memasukkan Hoki Caraka menggantikan Rafael Struijk. Keputusan itu seketika hampir berbuah gol. Umpan Raihan Hanan ke sudut kanan pertahanan Filipina mampu mengarah kepada Hoki Caraka. Sepakan Hoki Caraka mampu dihentikan Cameron. Tak selang lama dari peluang itu, sepakan keras mampu dilesatkan Ahmad Maulana. Sepakan keras Ahmad Maulana mampu ditepis oleh kiper cadangan Filipina, Cameron. Timnas Indonesia harus menerima nasib apes. Di menit ke-58, serangan balik Filipina membuat timnas Indonesia kocar-kacir. Umpan crossing pemain Filipina mengenai tangan kanan Donny Tri Pamungkas. Wasit pun langsung menunjuk titik putih. VAR pun dilakukan oleh wasit. Melihat dari angle dekat, bola bukan mengenai tangan Donny Tri, melainkan mengenai dada Donny Tri. Apes, timnas Indonesia benar diganjar penalti. Wasit tak mengindahkan kansnya melihat monitor VAR. Dengan yakin, wasit menunjuk titik putih untuk Filipina. Christensen yang jadi algojo sukses menjebol gawang Cahya Supriyadi. Skor berubah, timnas Indonesia tertinggal 0-1 dari Filipina di menit ke-63. Susunan pemain timnas Indonesia versus Filipina. Timnas Indonesia. Timnas Indonesia. 1 Cahya Supriyadi, 13 M Ferrari, 4 Kadek Arel Priyatna, 16 Donny Tri Pamungkas, 14 Asnawi Mangkualam, 19 Maulana Syarif, 8 Arhan Fikri, 7 Marcelino Ferdinand, 12 Pratama Arhan, 15 Raihan Han, 10 Rafael Struijk. Pelatih, Shin Tae-yong. Timnas Filipina. 1 Bravo Deto, 3 Petabinas, 12 Santos Aguinaldo, 2 Cortes Ugelvik, 20 M Kemter, 6 Sison Reyes, 5 Galang Woods, 17 Levro Lokuyao, 13 Welters Moniz, 10 B Christensen, 24 Mariona Balinado. Pelatih, Jensen Fo Chuan Hui.